Ini saya ngambil judulnya antara aku, kamu, dan COVID-19. Karena kalau judulnya itu pencegahan COVID, tindakan preventif, itu kan kayaknya udah banyak banget ya, hampir semua bahasan itu judulnya pencegahan pengobatan dari COVID-19. Kenapa saya ngambil judulnya antara aku, kamu, dan COVID-19? Ya, kita harus terima bahwa di tengah-tengah kita sekarang ya memang ada COVID-19. Di samping kanan, kiri, depan, belakang kita ya ada COVID-19. Dan kita harus terima bahwa kondisinya sudah seperti ini. Makanya nanti kita bahas kalau ada COVID-19 ini kita harus ngapain sih, tindakan pencegahannya harus seperti apa yang bisa pihak sekolah lakukan, apa yang bisa teman-teman bisa lakukan untuk supaya si virus ini tidak sampai menimbulkan banyak masalah di badan kita. Slide, next. Saya mau cerita sedikit ya, jadi coronavirus disease ini awalnya memang ada tahun 2019. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 yang merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Jadi kalau dibilang si coronavirus ini adalah jenis baru banget, enggak. Coronavirus ini dari zaman saya kuliah, dari sebelum-sebelumnya pun udah ada, tapi diyakini bahwa COVID-19 ini adalah varian jenis baru. Kenapa sih ini sampai bisa menimbulkan varian jenis baru? Nanti saya ceritain deh di belakang. Nah, ada beberapa gejala umum dari si COVID-19 ini, antara lain ada gangguan pernafasan akut, ada demam, ada batuk, ada sesek, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian. Pada akhir tahun, tanggal 31 Desember 2019, itu saya ingat banget tuh malam tahun baru, WHO China Country Office melaporkan kasus pertama pneumonia di Wuhan. Lalu tanggal 7 Januari 2020, Cinanya mengidentifikasi bahwa sudah ada coronavirus jenis baru yang bisa menginfeksi ke manusia. Akhirnya 11 Maret 2020, WHO menetapkan si COVID-19 ini sebagai pandemi. Barulah setelah itu kita di Indonesia, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan dianggap sebagai bencana nasional. Kita tahu bahwa di Indonesia itu mulai munculnya sekitar bulan Maret 2020. Sebenarnya ada dua jenis coronavirus yang sudah pernah ada sebelumnya dan menimbulkan masalah. Kalau mungkin adik-adik atau para guru pernah dengar, itu ada MERS di tahun 2012 sama SARS di tahun 2002. Itu sebenarnya sama aja, sama halnya dengan H5N1 waktu itu flu burung. Hanya pada saat H5N1 itu dia hanya diduga hanya bisa menginfeksi antar hewan, jadi tidak menimbulkan masalah besar pada manusia. Nah, beda ternyata si virus corona ini bisa menimbulkan masalah besar pada manusia. Next. Sebarannya ini sekarang sudah sampai ke 12 provinsi dengan variasi yang berbeda-beda. Jadi kalau dulu cuman alpha doang, sekarang ada beta, ada gamma, ada kappa, semuanya sudah mulai menyebar. Bukan hanya varian alpha aja, mungkin waktu awal-awal itu varian alpha itu banyak ya, tapi sekarang ternyata yang dari India masuk, yang dari Inggris masuk, yang dari berbagai negara masuk. Kita bisa dilihat bahwa hampir semua provinsi yang ada di Indonesia itu ada varian-varian dari virus corona yang baru. Beberapa belum, itu bukan belum ya, mungkin datanya aja belum masuk untuk di Kemenkesnya. Ini saya ambil datanya di Kemenkes tanggal 13 Juni tahun 2021. Paling banyak jelas DKI Jakarta dengan Alpha, Beta, Delta, Jawa Barat Alpha masih banyak, Jawa Tengah pun Alpha sama Deltanya banyak, Jawa Timur pun Betanya banyak, Alphanya banyak. Jadi buat teman-teman nih semua yang ada di DKI Jakarta ini harus lebih hati-hati, pertahanannya harus lebih double karena ternyata semua varian barunya ada di sana. Tapi nggak boleh khawatir juga, karena kalau misalnya kita khawatir juga, kita nggak tenang, nggak bagus juga nantinya. Yang ada malah kita panik, nggak bisa mengatasi secara baik dan benar. Yuk slide. Tadi kan kita ngomong, sebelum kita ngobrolin lebih jauh nih tentang si virus corona itu, kita kan baiknya kenalan dulu ya. Kalau nggak kenal kan kita nggak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih, sebenarnya si virus corona itu yang bikin COVID itu gimana sih bentuknya? Bentuknya itu mirip kayak rambutan. Mungkin teman-teman adik-adik tahu lah ya buah rambutan. Jadi di situ ada 3 bagian, ada RNA proteinnya, ada spike proteinnya, ada lipid membrannya yang menyelubunginya.
Bagian mana sih yang bisa si virus itu bikin mutasinya segitu cepat? Virus itu merupakan virus RNA. RNA itu beda sama DNA. Kalau RNA itu sifatnya labil banget. Ya, labil banget artinya bisa sangat cepat berubah. Dia bisa bermutasi dengan sangat cepat. Jadi sebenarnya tidak aneh kalau virus RNA itu mudah berubah, mudah menyesuaikan diri, mudah membentuk menjadi model yang baru. Karena tadi RNA virus itu sifatnya sangat labil, sangat gampang berubah. Beda sama DNA. Kalau DNA itu dia sifatnya lebih stabil, dia jarang untuk berubah. Jadi untuk penanganannya lebih gampang. Sementara kalau sesuatu yang sifatnya berubah kan penanganannya akan jauh lebih sulit ya. Nah, si spike itu dia alat virus yang nanti nempelnya di tubuh kita, yang bentuknya kayak si rambut-rambut itu, kayak panjang-panjang itu dia nanti yang nempel ke tubuh kita. Sementara kalau lipid membran itu adalah penyelubungnya, dan RNA virusnya ini yang dapat membentuk produksi virus baru. Pada saat nanti dilakukan pemeriksaan PCR, itu yang dicek adalah si RNA virusnya, itu yang dicek sama PCR. Sementara kalau swab antigen mungkin teman-teman juga udah pada dengar ya sekarang ada swab antigen, ada PCR, ada rapid antibody. Nanti saya coba bahas sedikit deh di belakang. Sementara kalau swab antigen atau rapid antigen itu yang dicek tuh hanya bagian lipid membrannya aja. Jadi kalau ditanya mana sih yang lebih akurat, ya tetap jawabannya adalah PCR karena dia akan mencek RNA protein si virusnya. Gitu. Slide. Kenapa sih virus RNA itu gampang banget masuk ke saluran pernafasan? Ini saya coba perlihatkan beberapa perbandingan bahwa ternyata si coronavirus itu besarnya adalah 0,1 sampai 0,5 milimikron. Jadi sangat kecil. Tapi memang masih bisa dihalau oleh penggunaan masker bedah. Masker bedah itu bisa, tapi kalau masker kain untuk ukuran virus sekecil itu tidak terlalu efektif. Akan saya bahas juga gimana sih cara penggunaan masker, jenis-jenis masker, dan nanti saya akan sedikit cerita cara pemakaian masker yang benar itu seperti apa. Sementara droplet saluran nafas kita itu besarnya 5-10 mikron. Kira-kira begitu. Jadi ukuran si coronavirus itu hanya 0,1 sampai 0,5. Jadi sekarang kalau dibilang kena di mana nih coronavirusnya, sakit COVID-nya kena di mana, kita nggak bisa nyalahin. Ini barangnya kecil, nggak kelihatan, bisa nempel di mana-mana, bisa kena siapa aja. Jadi nanti kalau ada yang kena COVID, pertanyaannya bukan kena di mana COVID-nya, enggak, bisa kena di mana aja. Bahkan kita di rumah pun bisa aja kita kena COVID. Ya, slide. Terus gimana sih caranya si virus SARS-CoV-2 ini menginfeksi manusia? Jadi gini, jika manusia itu terpapar virus SARS-CoV-2, penyebab virus COVID-19, virus tersebut tuh akan masuk ke saluran tubuh manusia melalui saluran pernafasannya. Nah, ada reseptor yang ada benda yang ditangkap sama paru-paru kita. Makanya kenapa si virus ini banyaknya diemnya di paru-paru, karena kliknya sama paru-paru. Gembok sama kunci, hitam sama putih, atas sama bawah. Nah, si virus COVID ini dia klopnya tuh sama bagian paru-paru kita. Jadi pada saat si virus itu masuk, dia akan muncul, dia akan nempel di paru-paru. Makanya banyaknya infeksinya ada di saluran pernafasan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu yang masih dalam penelitian. Tapi seiring berkembangnya waktu, ternyata dia tidak hanya ke paru-paru aja. Dia bisa ke bagian organ tubuh kita yang lain nih. Ada ginjal, ada otak, ada hati, ada peredaran darah, dan lain-lain. Kenapa tuh itu bisa terjadi? Balik lagi, karena si virus COVID ini adalah virus RNA yang sifatnya itu labil. Dia bisa berubah. Dia masih sering galau, dia masih sering berubah, dia masih belum punya pendirian, makanya dia masih bisa untuk menyesuaikan diri sama tubuh yang terinfeksinya. Nah, setelah virus itu menempel dan masuk ke dalam sel, dia bisa masuk ke saluran pernafasan, si virusnya tuh berkembang biak di situ. Pada masa ini, orang yang terinfeksi bisa menimbulkan virusnya melalui droplet atau percikan ludah. Kita bicara aja, kita tuh akan mengeluarkan droplet tapi nggak kelihatan. Makanya itu sangat disarankan walaupun kita hanya ngobrol, kita tidak berteriak-teriak, kita tetap harus menggunakan masker. Karena kita tetap mengeluarkan droplet dan sangat berpotensi untuk menularkan. Perlu adik-adik ketahui bahwa nggak serta-merta dengan virus itu tiba-tiba masuk ke badan kita, hari ini virusnya masuk, besok tuh sakit. Nggak. Virus tuh butuh waktu, namanya masa inkubasi.
Masa inkubasi ini berbeda-beda, sekitar 5-7 hari si virus itu bisa menimbulkan gejala. Ada memang yang tidak bergejala, tapi biasanya kalau setelah si virusnya itu nempel, dia bisa menimbulkan gejala 5-7 hari. Makanya biasanya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai COVID, orangnya itu harus dilakukan isolasi mandiri, paling cepat adalah 3 hari, paling lambat adalah 5 hari, baru bisa diperiksa. Supaya apa? Supaya hasilnya tidak negatif palsu. Nah, droplet itu apa? Droplet itu adalah cairan pada saluran nafas yang bisa keluar tubuh pada saat kita bernafas, bicara, sama batuk. Jadi bukan pada saat kita batuk aja, tapi pada saat kita ngobrol pun kita tetap mengeluarkan droplet, tapi mungkin jumlahnya yang tidak banyak. Bisa menginfeksi nggak walaupun kita berbicara santai? Bisa banget. Jadi kalau memang dropletnya itu mengandung virus yang infeksius, orang yang diajak lawan bicaranya juga daya tahan tubuhnya lagi turun, yang ngobrolnya juga nggak pakai masker, ya sangat mungkin banget untuk menularkan. Makanya kenapa COVID ini tuh penularannya cepat banget. Masa inkubasi si virus ini, tadi saya bilang kurang lebih kan 5-6 hari, dengan jangka waktunya tuh 1-14 hari. Biasanya sih resiko penularan tertinggi tuh dia ada di hari-hari awal, jadi kurang lebih sekitar 5 sampai seminggu itu masa penularannya tertinggi. Karena itu biasanya pengulangan untuk pemeriksaannya akan diulang pada hari ke-10. Perlu teman-teman ketahui juga, ternyata seseorang itu bisa menularkan sampai 48 jam sebelum dia bergejala loh. Jadi misalnya begini, saya itu nggak sakit, saya ngerasa saya sehat, tapi di dalam badan saya itu ternyata sudah ada virusnya, tapi saya nggak sakit. Saya ketemu misalnya sama teman saya, padahal ketemunya 3 hari yang lalu, tapi pada saat dicek teman saya pun positif COVID. Bisa saja tertular dari saya karena memang sudah bisa menimbulkan gejala 48 jam sebelum munculnya gejala. Makanya kalau dulu namanya ada OTG, orang tanpa gejala dan lain-lain, tapi sekarang Kemenkes udah memperbaharui istilahnya. Nanti saya akan bahas sedikit banyak lah di depan ya. Sampai pada beberapa kasus ini bisa menimbulkan asimptomatik, dia nggak bergejala. Dia bisa tetap menularkan walaupun resikonya kecil. Nah, di sini kita lihat bahwa penularan COVID-19 itu dia bisa melalui 2. Pertama, droplet. Yang kedua, benda atau permukaan yang terkontaminasi droplet oleh orang yang terinfeksi. Kita di rumah pakai masker nggak? Saya yakin jarang. Di rumah kita nggak pakai masker. Karena dianggapnya aman ketemu keluarga sendiri. Padahal pada saat kita lagi batuk-batuk, droplet kita itu nempel tuh di misalnya apa ya, di gagang pintu deh. Gagang pintunya dipegang sama keluarga kita. Menularkan nggak? Tetap menularkan. Makanya harus dilakukan disinfeksi secara rutin dan secara berkala. Disinfeksi itu untuk benda mati ya, tapi dilakukan di benda-benda yang memang sering kita sentuh. Jadi bukan di jalan raya, bukan di genteng atau disemprot-semprot, itu nggak efektif. Jadi kalau mau melakukan disinfeksi itu ya berarti adalah benda-benda yang sering kita sentuh. Misalnya gagang pintu, meja, kursi, handphone, itu yang kita lakukan. Droplet itu tadi saya udah sedikit banyak bahas ya. Kalau droplet itu kan partikel berisi air dengan diameternya 5-10 mikrometer. Penularan droplet itu terjadi ketika seseorang ada di jarak 1 meter. Makanya kenapa sih salah satu anjuran pemerintah yang 5M itu adalah menjaga jaraknya 1-2 meter, karena droplet itu dia bisa loncat sampai 1 meter. Jadi kalau kita ngobrol nggak boleh deket-deket tuh tujuannya itu loh. Karena supaya kita tuh resiko tertular dropletnya itu kecil. Kan kita nggak tahu lawan bicara kita tuh lagi sehat atau enggak. Nah, droplet itu bisa mengenai mukosa. Mukosa tuh ada di mana? Ada di mulut, hidung, sama di mata. Mungkin kalau adik-adik pernah dengar dulu, jangan kucek mata, jangan masukin tangan ke mulut, jangan megang muka. Tujuannya itu, karena droplet itu sangat mungkin sekali untuk masuk melalui mukosa. Pada saat masuk ke mukosa, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan masuk ke berbagai saluran, akhirnya bikin infeksi juga. Itu virus. Tapi gini, prinsipnya ini bukan hanya penularan virus SARS-CoV-2, bukan hanya penularan dari COVID-19. Semua virus tuh begini penularannya. Mau dia influenza biasa pun penularannya begini. Tapi yang membedakan kan nanti dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya, ini ke arah COVID atau tidak. Slide. Ada beberapa gejala umum ya dari penderita COVID ini, biasanya banyak sekali, sangat umum, sering ditemukan. Pertama, demam.
Kenapa sih bisa demam? Virus itu kan salah satu bentuk infeksi. Salah satu tanda infeksi itu ya ada demam. Mau infeksinya virus, mau infeksinya bakteri, yaitu tandanya salah satunya adalah badan kita demam. Berapa sih suhu disebut badan kita demam? Lebih dari sama dengan 37,5. Makanya saya sih saranin di kondisi seperti ini baiknya adik-adik dan teman-teman semua nih punya termometer di rumah. Kan termometer sekarang bukan barang langka lagi ya, kayak waktu awal-awal pandemi itu termometer susah banget, tapi sekarang alhamdulillah termometer, masker tuh udah sangat banyak. Yang kedua, biasanya gampang capek, kelelahan, hampir sepanjang hari akan capek. Nah, ini nih yang banyak nih, anosmia. Biasanya bilang nggak bisa nyium bau, nggak bisa nyium bau apapun. Tapi harus hati-hati, tidak semua anosmia atau hilang penciuman itu pasti COVID. Karena kalau dari dulu pun kita flu juga bisa aja anosmia. Ya, biasanya gejala anosmia ini akan hilang dalam waktu 4-7 hari, tergantung dari daya tahan tubuh orangnya masing-masing. Pada saat nanti tidak hilang dalam waktu 4-7 hari, ya segeralah lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu apa? PCR, untuk tahu apakah memang kita sedang terinfeksi COVID atau tidak. Cukup banyak saya ketemu pasien COVID dengan keluhan anosmia, khususnya pada remaja ya, itu cukup banyak. Mungkin sekitar 70% keluhannya anosmia. Beberapa juga karena faktor psikosomatisasinya juga ya, temannya anosmia, dia bilang dia anosmia juga. Gimana sih caranya kita untuk mengeceknya? Kalau memang kita dirasa sudah mulai berkurang penciuman, lakukan setiap hari kita bisa ambil misalnya minyak kelon atau minyak kayu putih untuk merangsang indera penciuman kita untuk kembali lagi. Dan balik lagi harus tenang karena nggak berarti kita anosmia, berarti saya tuh COVID, enggak ya? Enggak, banyak faktor yang menyebabkan anosmia. Tapi ada beberapa yang gejala yang sangat umum yaitu anosmia. Dan batuk kering. Beberapa ada batuk berdahak, beberapa juga batuk kering. Batuk keringnya tuh dia agak sedikit berat. Kenapa? Karena biasanya dahaknya tuh kental banget. Dahaknya sangat kental, sekretnya sangat kental. Ada dahaknya tapi sulit keluar. Makanya biasanya pasien tuh ngeluhnya batuknya kering. Setiap orang yang terinfeksi virus corona tidak menunjukkan semua gejala. Saya ingetin ya. Jadi nggak semua orang yang terkena virus corona itu ada gejalanya. Makanya saat itu beberapa waktu yang lalu Kemenkes mengeluarkan namanya istilah OTG atau orang tanpa gejala. Nah, banyak juga dia nggak dia terinfeksi tapi dia nggak menunjukkan gejala. Makanya kita tetap 5M. 5M-nya harus tetap dipatuhi. Slide. Ini juga ada, tadi kan kalau tadi tuh gejala yang sangat umum. Kalau sangat umum tuh berarti ini sebagian besar tuh gejalanya itu. Tapi ada juga gejala umum. Ini ada juga pasien yang merasakan satu atau beberapa gejala di bawah ini. Ya misalnya sakit kepala, hidungnya tersumbat, ada dahaknya, ada sesak nafas, nafasnya kadang pendek, ada mual muntah, ada menggigil, nyeri otot, diare, dan sakit perut. Ini adalah gejala-gejala terkena infeksi. Saya ulangin ya, ini adalah gejala-gejala terkena infeksi. Virus, bakteri, kayak ini gejalanya. Tapi yang membedakan adalah nanti hasil pemeriksaan penunjang. Yang menyatakan ini ke arah COVID atau tidak tetap adalah hasil pemeriksaan penunjang. Nah, beberapa pasien awalnya tuh mengalami gejala ringan, tapi beberapa lainnya mengalami penurunan dan memerlukan perawatan di rumah sakit, terutama kalau sudah terjadi sesak nafas. Itu kita nggak bisa untuk rawat di rumah. Jadi kalau nanti ada keluarganya bilang batuk, pilek, ada demam, tiba-tiba ada sesak nafas, segeralah melakukan pertolongan pertama dengan dibawa ke rumah sakit. Kita harus cek dulu nih saturasi oksigennya, kita harus cek dulu fungsi jantungnya, kita juga harus cek dulu fungsi pernapasannya untuk yakin bahwa memang sesak nafasnya itu disebabkan oleh COVID-19. Slide. Nah, ini ada beberapa gejala yang jarang ditemui, bisa ada, tapi biasanya jarang. Biasanya pasiennya akan bingung atau kesulitan berpikir, ini kenapa sih bisa terjadi? Faktor cemasnya tinggi. Dengan pemberitaan yang luar biasa saat ini, dengan informasi-informasi yang sangat mudah didapat saat ini, kadang-kadang bikin orang itu cemasnya tinggi banget. Dan lebih sulit sekali untuk mengatasi kecemasan orang daripada ngobatin gejalanya. Karena kalau sudah cemas, mau kita kasih obat apapun, paniknya tetap ada. Mau kita kasih coba terapi apapun, pasti nggak tenang, pasti nggak bisa tidur. Mualnya tambah hebat, malam tambah nggak bisa tidur.
beberapa pasien yang pernah saya temui di ruang isolasi, respon obat bagus, kondisi sudah bagus, tapi faktor cemasnya sangat tinggi. Akhirnya banyak masalah berat itu muncul karena faktor kecemasan yang sangat tinggi itu. Yang kedua, matanya merah, ada juga sakit tenggorokan, kadang nyerinya berdebar, nyeri dada. Ini ada yang menarik nih, penggumpalan darah. Penggumpalan darah ini ternyata cukup banyak pada penderita pasien COVID. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini yang masih diteliti oleh para dokter ya. Kenapa sampai si COVID itu bisa menimbulkan penggumpalan darah? Apakah karena ada penyakit penyertanya, ataukah si COVID itu punya kenalan di darah, akhirnya mereka bekerja sama jadi darahnya menggumpal, itu yang masih diteliti. Tapi saya bilang, tidak semua yang tertulis di sini keluhan ini pasti COVID. Kalian tetap harus melakukan pemeriksaan yang tepat, konsultasi dengan dokternya dulu untuk menyatakan apakah COVID atau tidak. Ya. Slide. Oh iya, menurut data itu 40% kasus yang terjadi itu masih ringan, 40%-nya sedang dan 15%-nya itu parah dan 5% itu mengalami kondisi kritis. Ternyata anak itu bisa kena COVID juga ya. Jadi COVID itu nggak cuma pada dewasa muda, remaja, enggak. Tapi pada anak itu dia bisa ada COVID juga, bahkan bisa long COVID pada anak. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu mobilitasnya tinggi. Jarang anak-anak itu main sendiri di rumah. Biasanya dia bertemu temannya. Kadang-kadang kalau di saya itu masih banyak minum pakai satu sedotan barengan, atau minum botolnya barengan, makannya barengan, itu masih banyak. Penggunaan sendok barengan itu masih banyak banget. Jadi anaknya udah mau sembuh, tapi temannya sakit, ya sakit lagi kayak gitu. Beberapa gejala long COVID pada anak itu, dia bisa insomnia, biasanya anaknya susah tidur. Ada juga beberapa gejala pernafasan, ada hidung tersumbat, sakit sendi, anaknya sulit konsentrasi karena dia kan susah tidur, badannya sakit-sakit dan kelelahan. Pada saat ada anak mengalami kondisi seperti ini, apalagi misalnya cerita habis pergi, habis piknik, habis ketemu saudaranya yang ternyata positif COVID, segeralah periksa kondisi kesehatan anaknya ke tenaga medis atau ke dokter. Nah, ternyata seharusnya gejala pada anak ini bisa diterdeteksi lebih awal, 120 hari sejak diagnosis awal. Tapi sayangnya apa? Kita masih sering menganggap bahwa batuk pilek biasa, flu biasa, pusing biasa. Nah, kalau misalnya adik-adik nih nanti mengalami gejala-gejala ini, jangan takut untuk bilang ke orang tua bahwa kok kayaknya aku susah tidur ya, kok kayaknya aku lebih sesek ya, kok aku kayaknya begini ya, begitu ya, hidungnya gampang tersumbat. Ngomong supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita harus waspada dulu lah, ya. Slide. Nah, kalau mau diceknya tuh gimana sih supaya kita tuh bisa tahu kita kena COVID atau tidak? Kita tuh harus ngecek apanya. Jadi bahan pemeriksaan yang diambil itu adalah melalui hidung, nanti masuk ke nasofaring dan orofaring. Jadi makanya pada saat dilakukan swab PCR itu dicolok tuh hidungnya, namanya colok hidung. Akan masuk sampai daerah sini, sampai atas hampir dekat ke daerah mata kita. Tapi nggak sampai dekat mata, cuman dekat arah situ. Kenapa sih diambilnya di situ? Karena setelah dilakukan penelitian, si virusnya banyaknya menempelnya di daerah situ. Dan juga bisa melalui daerah mulut ya, kita suruh buka mulut, nanti diambil cairannya. Tergantung tempat pemeriksaannya nanti di mana. Tapi semuanya sama-sama efektif, semuanya sama-sama akurat. Nah, dalam pemeriksaan deteksi pengambilan sampel COVID-19 ini yang harus saya tekankan ya. Sekarang di pasaran itu banyak sekali alat pemeriksaan COVID-19 yang dijual di pasaran dengan harga yang beragam. Tapi yang mengerjakan haruslah tenaga kesehatan yang sudah bersertifikat. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk melakukan colok hidung. Padahal hidungnya cuma dicolok aja kan, gampang colok hidung doang. Nggak bisa. Kenapa? Di hidung kita tuh banyak pembuluh darah, di hidung kita juga banyak saraf, di hidung kita juga bentuknya, hidung setiap orang bentuknya nggak sama loh. Ada yang agak ke kiri, ada ke kanan, jadi nggak bisa dipaksakan harus lurus, nggak bisa. Kita harus tahu salurannya kayak gimana. Jadi saya ingatkan, banyak banget pemeriksaan COVID yang beredar di pasaran, tapi yang mengerjakan adalah tenaga medis yang memang sudah memiliki
pelatihan, dan sudah tersertifikasi secara resmi. Tujuannya apa? Supaya mencegah tidak terjadi perdarahan, tidak terjadi infeksi, dan pengambilannya juga tepat. Jangan sampai ngambilnya kurang dalam, akhirnya hasilnya negatif nih. Padahal ternyata pada saat dicek di laboratorium atau dicek oleh tenaga kesehatan, wah positif. Kan ngeri banget tuh kayak gitu. Belum lagi nanti buang limbahnya. Buang limbah bekas pemeriksaan COVID itu kan nggak gampang. Beda sama kayak kita buang makanan atau jajanan, beda. Ya, jadi semua tuh sudah ada aturan, tujuannya supaya apa? Supaya penyebaran COVID-nya juga tidak terjadi secara besar-besaran. Itu peran siapa? Peran serta kita sebagai masyarakat pada umumnya, ya. Nah, sampai saat ini, oke, lanjut aja ya yang ini ya. Nah, sampai saat ini beberapa hal dilakukan oleh pemerintah, beberapa revisi dikeluarkan oleh Kemenkes untuk mengenai alur deteksi COVID-19. Ini saya ambil dari pedoman revisi COVID yang kelima, yang bulan Juli tahun 2020, ini yang terbaru. Ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi dini COVID. Jadi pada saat ada keluhan gejala-gejala seperti tadi, batuk, pilek, demam, panas, dan lain-lain, ada riwayat pergi, ada riwayat kontak, itu adalah masuknya ke pasien suspek. Pada saat suspek, kita harus melakukan isolasi mandiri. Nah, di sini nih ada trace nih, yang ada kotak di tengah itu, yang ada investigasi kasus, identifikasi kotak, komunikasi masyarakat, karantina, itu adalah ranahnya atau wilayahnya petugas kesehatan. Jadi kalau adik-adik nih sudah merasa ada keluhan tersebut, panas, batuk, pilek, anggap diri kalian itu sebagai suspek. Pada saat kalian menganggap diri kalian sebagai suspek, lakukan isolasi mandiri. Setelah dilakukan isolasi mandiri 4-5 hari keluhan tidak berkurang, lapor ke wilayah fasilitas kesehatan pertama yang ada di daerah-daerah kalian untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan PCR. Ya, jadi tidak usah khawatir, aduh nanti kayak gimana ya? Gak usah khawatir, begitu ada keluhan, ada riwayat kontak, ada riwayat berpergian, segera lakukan isolasi mandiri kalau kalian merasa badannya nggak enak. Setelah coba isolasi mandiri 4-5 hari kok tidak membaik, lapor aja. Nanti akan ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas yang ada di daerah kalian. Nah, gitu. Jadi ini adalah salah satu cara pemerintah gimana sih supaya bisa menekan dan menemukan kasus COVID sedini mungkin biar bisa ditangani sedini mungkin. Jangan sampai kasus ringan jatuh jadi berat, jangan sampai kasus berat jatuh jadi kritis, jangan sampai kasus kritis jatuh jadi kematian. Yang ada kasus ringan harusnya jadi sembuh, kasus kematiannya 0, kasus kritisnya jadi kasus berat, jadi kasus ringan. Gitu. Amin ya, semoga aja ya, semoga cepat. Slide. WHO itu, Germas dan Kemenkes, Germas itu singkatan Gerakan Masyarakat Sehat ya, mereka mempunyai 9 jurus sakti dalam melawan COVID-19. Pertama, jelas pakai masker. Nanti saya akan coba bahas satu-satu ya, si 9 jurus sakti ini. Pertama, pakai masker yang benar. Pakai masker itu bukan cuma asal pakai masker, bukan cuma asal nempel, bukan. Tapi semua ada aturannya, kan tujuannya tuh buat melindungi diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus jaga jarak, tadi minimal 1 meter. Kenapa? Karena si virus ini, droplet kita tuh bisa loncat sampai 1 meter, makanya minimal 1 meter. Syukur-syukur 1,5 meter atau 2 meter. Terus yang ketiga adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, cuci tangan juga ada aturannya, jadi bukan asal nyalain keran, nyalain air, kucuk, enggak, semua tuh ada aturannya. Cuci tangan yang baik seperti apa, kapan waktu yang tepat untuk cuci tangan, kita akan bahas nanti di belakangnya. Terus hindari kerumunan dan ruangan ventilasi buruk. Sekarang beberapa tempat pemeriksaan, beberapa tempat pelayanan kesehatan itu kami sudah jarang menggunakan AC, kami lebih menggunakan udara yang terbuka, pintu pemeriksaan dibuka, dibangun banyak taman ya, tujuannya supaya menciptakan ventilasi yang baik. Jadi saya harap nanti kalaupun mulai pembelajaran tatap muka sudah dimulai, ruangan kelas pun diharapkan sudah mempunyai ventilasi yang cukup baik.
AC sudah jarang untuk digunakan, terutama di pelayanan-pelayanan publik ya, karena untuk mengurangi supaya tidak terjadi penyebaran virus COVID ini. Terus kurangi mobilitas nih. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, kebanyakan bagian besar aktivitas yang kita lakukan di rumah. Mungkin untuk tenaga kesehatan justru jarang di rumah, tapi saya harap teman-teman masih betah untuk di rumah. Dan kalau kita ngerasa sakit, ya di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau kita ngerasa badan kita nggak sehat, jangan dipaksakan untuk ketemu orang dulu. Paling tidak, anggaplah diri kita itu bermasalah, anggaplah diri kita itu bawa virus, kita hati-hati lah. Terus kita juga harus menerapkan etika batuk dan bersin. Batuk juga ada etikanya, bersin juga ada etikanya, semua tuh ada aturannya. Hindari menyentuh mata dan hidung dan melakukan disinfeksi di area-area yang sering disentuh orang. Jadi disinfeksi itu bukan disemprot di atas genting, disemprot di jalan raya, disemprot di trotoar, bukan. Karena kan kita nggak akan guling-guling di atas genteng juga. Ya, slide. Ingat ya, slide next. Ingat FDJ tadi, ventilasi, durasi, sama jarak. Ventilasinya harus bagus, durasi kita ketemu orang juga nggak boleh terlalu ramah, jarak kita satu sama yang lainnya itu minimal 1 meter. Nah, misalnya nih, saya punya sedikit gambaran. Hal-hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Durasi, kita sering berkumpul atau bertemu orang lebih dari 15 menit. Atau kita berdekatan dengan orang yang jaraknya kurang dari 2 meter. Atau kita ada di ruangan indoor tanpa sirkulasi atau udara langsung. Ternyata ini sangat mungkin untuk menimbulkan resiko berat dari COVID-nya. Hal-hal yang sederhana yang sering kita lakukan apa misalnya ngantri, bayar di kasir, atau justru cuman kumpul, olahraga, sepedaan outdoor sebentar, itu juga tetap bisa meningkatkan resiko dari COVID-nya. Berarti kita nggak usah kemana-mana, kita nggak boleh kita nggak boleh ke minimarket, kita nggak boleh olahraga, nggak juga. Justru tujuannya ada pertemuan ini kan supaya kita bisa melakukan pencegahan supaya si virus COVID-nya itu nggak menyebar secara signifikan, secara hebat. Slide. Ada beberapa langkah pengendalian dan penularan dari COVID-19 ini. Ini saya ngambil sumbernya itu dari lampiran SKB 4 Menteri. Mungkin beberapa waktu yang lalu, saya lupa bulan apa, itu kan ada pertemuan dengan 4 Menteri yang membahas tentang rencana tatap muka, protokol kesehatan yang akan diterapkan di sekolah dan berbagai sektor lainnya. Nah, ini saya ambil beberapa lampirannya. Lampiran SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID virus disease tahun 2019. Nah, tadi saya bilang, pertama dari 9 jurus sakti ini adalah menggunakan masker di tempat dengan konsentrasi virus yang tinggi. Dulu tempat dengan konsentrasi virus yang tinggi itu lebih ke area-area misalnya pabrik, area-area berkumpul orang, area-area rumah sakit, tapi ternyata sekarang tidak. Semua tempat itu termasuk tempat konsentrasi virus yang tinggi. Kalau dulu kita masih bisa pakai masker bedah aja, 1 lapis itu dianggapnya sudah cukup. Tapi sekarang ternyata penggunaan masker itu dianjurkan dari Kemenkes itu adalah masker berlapis. Tapi masker berlapis itu bukan masker medis dengan masker medis ya, tapi masker medis dilapisin sama masker kain. Masker medisnya dulu dipakai, setelah itu baru dilapisi oleh masker kain. Dan bisa juga menggunakan masker KN95 atau KN19. Saya ada contohnya ya. Misalnya ini masker medis ya. Ini masker medis. Cara penggunaan masker medis tuh jangan asal nempel. Kita pakai seperti ini. Ini bagian yang keras itu ada di hidung. Pada saat kita pakai, bagian yang keras tuh kita tekan kayak gini. Nah, kita tekan kayak gini sampai kita yakin ini tidak ada celah lagi untuk masuk dari virus. Pada saat setelah pakai masker medis, barulah kita lapisin dengan masker kain, kayak gitu. Atau kita bisa juga pakai masker KN95. Kalau pakai masker KN95 itu kita nggak perlu didobel ya, jadi cukup 1 lapis aja, karena memang pori-porinya jauh lebih kecil, jadi dianggapnya lebih aman. Sebentar, saya ada contohnya. Bentar ya, bisa dibuka. Nah, ini misalnya, ini masker KN95, bentuknya kayak gini. Ini sama, bagian atasnya juga dia keras, kayak gini.
pakai bagian yang keras itu di bagian yang atas, setelah itu kita pakai, rapatkan. Pastikan nggak ada celah udara masuk di sini. Pada saat pakai masker KN95 ini, kita nggak perlu pakai masker, kita tidak perlu pakai masker tambahan lagi, cukup KN95 aja. Atau untuk kami tenaga kesehatan yang kami pakai sekarang itu adalah masker N95, bentuknya kayak gini. Ini pengap, ini sangat pengap. Pada saat menggunakan masker N95 ini, kami hanya boleh pakai selama 4 jam. Setelah itu kami harus lepas, karena apa? Sangat pengap. Makanya pun bukan kayak kita pakai masker-masker bedah atau masker KN95. Saya contohin ya, pakainya ya. Bentuknya tuh lucu ya, bulat kayak gini. Jadi kita pakai, tempelin dulu kayak gini. Ikat di sini. Sininya baru kita ikat di sini. Kayak gini. Ini bisa menyaring udara lebih baik, tidak ada celah yang masuk. Bahkan kalau kami lagi jaga isolasi, ini semua kita plester, jadi benar-benar nggak ada celah yang masuk. Makanya kami hanya boleh memakai masker ini sekitar 3-4 jam. Kalau enggak, slide. Ada beberapa pemakaian yang salah ya pada penggunaan masker. Ini mungkin kita sering temuin nih di jalan. Jadi ada orang yang maskernya itu pakainya tuh di dagu, cuman ditempel, cuman formalitas, atau di bawah hidung kayak gini. Nah, itu salah ya. Jadi saya coba ceritakan pakai masker yang benar tuh kayak gimana. Nah, ternyata dari WHO sama Kemenkes itu punya cara pemakaian masker double yang disarankan oleh WHO sama Kemenkes. Pertama, pilih masker yang memiliki beberapa lapisan. Sekarang kan ada yang masker kain pun ada yang 3 lapisan, ada yang 4 lapisan. Jadi pilih yang memiliki beberapa lapisan. Karena untuk mencegah droplet. Tadi kita tahu droplet itu besarnya cuma 1-5 mikrometer. Bayangin aja kalau si lubang kainnya besar-besar, ya itu boro-boro mencegah droplet kan. Nah, yang kedua, masker medis yang digunakan tuh harus proper, harus menutupi area hidung, dagu, dan nggak ada gap di antara keduanya. Karena si gap itu yang bisa bikin masuknya udara. Yang ketiga, tadi bagian noseware-nya itu diperketat untuk mencegah kebocoran dari transmisi. Kalau untuk kami beberapa tenaga medis, terutama yang menjaga ruang isolasi, kami akan plester sampai sana-sini, sampai nggak ada ruang udara yang bisa masuk. Nah, masker medis dilapisi dengan masker kain yang lebih nyaman, dan masker medis dilapisi dengan mask fitter untuk mencegah kebocoran dari sisi samping. Kalau nggak ada mask fitternya, kalian bisa ikat aja kok maskernya, tali maskernya supaya lebih kenceng. Kan sekarang banyak juga dijual-jual ya penyangga masker supaya maskernya lebih kenceng. Tapi kalau kami pribadi, kami tidak menyarankan menggunakan masker yang ada kalungnya. Kenapa? Pada saat kalian pakai masker, pada saat makan, maskernya dicopot, masker nempel di baju. Virusnya nempel dong di baju. Jadi caranya gimana kalau misalnya bawa masker? Siapin dulu. Biasanya kalau pergi itu siapin dulu satu tempat plastik bersih. Boleh kertas, boleh tempat plastik. Pada saat kita makan, masker kita buka, maskernya masukin ke plastik atau ke kertas yang kita bawa, barulah kita simpan. Setelah kita beres makan, baru dipergunakan lagi. Jadi jangan asal nempel aja. Nanti kalau asal nempel aja, kasihan, virusnya juga bisa kemana-mana. Slide. Oh ya, kenapa sih masker bedah itu nggak boleh 2 lapis? Kenapa dilapisinnya itu sama masker kain? Karena masker bedah yang double itu ternyata tidak memberikan perlindungan yang lebih baik. Masker bedah itu tetap memiliki area open face pada sisi sampingnya, sehingga dia tetap menimbulkan kebocoran. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian, masker bedah yang dilapisi oleh masker kain itu memiliki tingkat penyaringan yang lebih baik, yaitu sekitar 85-95%. Lebih rapat, lebih baik. Makanya WHO Kemenkes menyarankan masker berlapis itu adalah masker bedah yang dilapisi oleh masker kain. Nah, lihat deh gambaran ini. Nih, buat teman-teman yang rajin, yang suka lupa buang masker, yang maskernya sering disimpan di mobil atau sering irit-irit masker, sayang-sayang masker, yuk mulai sekarang jangan irit-irit ya sama masker ya. Jangan sayang-sayang sama masker. Buat kesehatan kita sendiri ya. Jadi jangan pernah tuh nyimpan masker kalian di mobil lagi ya, atau nyimpan masker kalian di meja makan, atau sayang baru dipakai 30 menit, sayang cuma dipakai 1 jam, kan masih 4 jam. Jangan. Begitu kalian keluar, masuk rumah, itu masker dibuang.
Ini lihat gambarannya, di bawah gambaran mikroskop yang atas itu adalah masker kain, yang bawah itu adalah masker bedah. Pada saat didiamkan selama 6 jam aja ternyata sudah menimbulkan beberapa kuman baru. Bayangin 12 jam. Kalian nyimpen maskernya di mobil. Besok kalian pergi lupa bawa masker, kalian pakai lagi tuh. Kalian pakai lagi masker yang kalian tinggalin 12 jam yang lalu. Yaitu isi maskernya. Jadi makanya kenapa sih dibilang kok kalau maskeran sering jerawatan ya? Kok kalau maskeran jadi mukanya jadi kusam dan kotor? Ya karena kita menggunakan masker yang sudah banyak kuman-kuman baru di dalamnya gitu. Jadi buat teman-teman nih yang masih suka awet-awetin masker janganlah. Ya awet-awetin jajan nggak apa-apa, awet-awetin makan belanja nggak apa-apa. Tapi kalau awet-awetin masker kayaknya untuk kondisi sekarang nggak deh. Ya, slide. Tadi yang saya bilang, salah satu 9 langkah jitu-nya itu adalah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan itu bukan cuma asal nyalain keran, nyalain ada airnya, kucek-kucek keringin, enggak. Tapi cuci tangan tuh ada aturannya. Di sini ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Pertama, gosok dulu telapak tangan, punggung kanan, kanan kiri bergantian. Sela-sela jari, kita gerakan mengunci, jangan lupa jempolnya juga, dan kuku juga jangan lupa dibersihkan, baru kita bilas. Kok 60 detik? Lama banget. Kenapa? Kan itu mah cepat biasanya. Karena pada saat kita membilasnya pun, kita tetap harus melakukan tindakan yang sama pada saat kita mencuci. Jadi tetap pada saat bilas dulu nih punggung tangannya, bilas dulu sela-sela jarinya, bilas dulu sela-sela jarinya, punggung tangan, sela-sela jari-jari, jempol, ibu jari, kuku itu kurang lebih masing-masing 30 detik. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 60 detik. Jadi kalau mau cuci tangan jangan buru-buru ya. Cuci tangan tuh bukan asal cepat aja. Nah, saya rasa sih sebaiknya dari pihak sekolah juga bisa membuat poster CTPS ini, cuci tangan pakai sabun di setiap area-area yang memiliki wastafel, terutama yang mau masuk kelas, mau ke kantin, atau area-area yang memang dibutuhkan. Ini harus ditempel, karena mungkin kan nggak semua orang ingat 6 langkah cuci tangan pakai sabun ini. Dan ada 5 waktu penting CTPS, yaitu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Jadi jangan males cuci tangan pakai sabun. Perlu teman-teman ketahuin juga ya, ternyata ada satu hikmah dari coronavirus ini yang luar biasa baik. Angka diare itu turun loh. Angka diare, angka penyakit tifoid atau tifus itu turun. Kenapa? Karena masyarakat juga lebih sering menerapkan cuci tangan pakai sabun sekarang. Jadi angka-angka infeksi penyakit lainnya juga banyak yang turun. Salah satu hal positifnya itu. Salah satunya aja. Slide. Oh iya, kalau kita tetap boleh menggunakan hand sanitizer ya, tapi pada saat menggunakan hand sanitizer itu, pada saat kita yakin tangan kita tuh bersih. Tapi kalau tangan kita itu kotor, berminyak, sebaiknya tetap melakukan cuci tangan pakai sabun. Pada saat kita memilih hand sanitizer, kita juga harus memilih kadar alkohol yang digunakan. Bukan asal alkohol, karena alkohol yang minimal 70% itu baru bisa untuk membunuh virus. Jadi kalau mau pilih hand sanitizer, pilihlah hand sanitizer yang memiliki kadar alkohol 70%. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli, lihat dulu nih kadar alkoholnya berapa. Kalau cuma 40%, 30% ya jangan, karena percuma juga. Tapi perlu hati-hati, terutama pada anak-anak, karena pada hand sanitizer itu dia mengandung alkohol yang termasuk ke dalam bahan limbah B3 atau limbah berbahaya yang sangat sulit untuk diurai sama badan, kayak gitu. Langkah jitu selanjutnya adalah etika batuk sama bersin. Batuk itu harus pakai etika, begitupun bersin. Pertama jelas pakai masker, tapi pada saat kita tidak pakai masker, menutupi batuk sama bersin itu bukan pakai tangan ya, bukan kayak gitu, tapi pakai lengan kita nih, kayak gini, kita tutupnya. Ya, jadi jangan pakai tangan lagi loh ya, kalau nanti kita nggak sengaja bersin atau kita nggak sengaja batuk, tapi tutuplah begini, pakai lengan kita. Atau kita bisa pakai tisunya dibuang, jangan lupa setelahnya nanti lakukan 6 langkah cuci tangan pakai sabun lagi, seperti yang tadi, selama 60 detik. Ya. Slide. Langkah selanjutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak itu
definisinya tujuannya menghindarkan diri dari penularan transmisi dari orang lain. Bisa dengan physical distancing, bisa dengan social distancing. Menjaga jarak minimal, kalau physical distancing tuh menjaga jarak minimal 1,5 meter. Misalnya saat di kelas, di kantin, kita cuci tangan, kontak fisik seperti berjabat tangan, cium pipi, pelukan tuh kita bisa tunda dulu. Kalau social distancing apa? Kita menghindari pertemuan-pertemuan atau perkumpulan-perkumpulan yang dengan banyak orang. Kan kita kadang tidak tahu ya, yang ketemu kita tuh sehat atau tidak. Kita nggak bisa nyalahin orang lain kalau kita sakit. Kalau kita sakit, yang bisa kita salahkan tuh diri kita sendiri. Berarti kita yang nggak bisa jaga kesehatan. Nah, selain itu, adik-adik juga udah mulai nih untuk makan makanan bergizi seimbang. Ini ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, judulnya Isi Piringku, dalam sekali makan. Jadi, pada masa pandemi COVID ini, gizi seimbang tuh penting banget. Salah satu meningkatkan daya tahan tubuh tuh ya dengan cara makan yang benar, istirahat yang benar. Jadi jangan susah makan, jangan ogah-ogahan lagi nih, makan sayur, makan buah tuh jangan. Makan sekarang, karena salah satu cara pencegahan paling efektif itu adalah makan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ya, bukan yang berlebihan. Makanan gizi seimbang tuh apa? Kita harus cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Porsi makannya bisa sepertiga makan pokok. Makan pokok kita bisa nasi, bisa ubi, bisa roti. Sepertiga sayuran, sepertiga lauk, pauk, dan buah. Jangan lupa minum air putih 7-8 gelas sehari, tapi itu nanti disesuaikan sama aktivitasnya masing-masing ya. Banyak banget 8 gelas sehari, biar nggak pusing, kita bagi. Kita melek itu kurang lebih 16 jam sehari. Kita butuh air putih 8 jam, berarti setiap 2 jam sekali kita minum air putih 1 gelas. Berat nggak? Saya rasa enggak. Air putih ukuran biasa kita minum aja. 2 jam sekali kita minum air putih 1 gelas. Tapi nanti banyak pipis dok, ya nggak masalah kan. Salah satu pengeluarannya kalau kita banyak minum ya pasti kita akan banyak buang air kecil juga. Dan jangan lupa nih lakukan olahraga fisik minimal 30 menit ya. Saya juga akan bahas sedikit lah soal olahraga apa yang bisa kita lakukan nanti dalam masa pandemi COVID seperti ini ya. Jadi olahraga fisiknya nggak perlu berat-berat nih buat adik-adik atau teman-teman yang misalnya sekarang lagi booming sepeda sampai puluhan kilometer, atau lari nih sampai puluhan kilometer. Nggak usah dulu lah, yang ringan-ringan aja. Yang penting aktivitas fisiknya terjaga dengan baik, badan kita tetap berkeringat, badan kita juga tetap beraktivitas. Kita olahraga pagi kan kita dapat vitamin D juga, vitamin D gratis dari alam. Kalau beli kan mahal tuh ya. Jadi jangan lupa lakukan olahraga fisik ringan setiap harinya, paling 30 menit setiap hari. Tapi dikembalikan lagi dengan kemampuannya masing-masing ya. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kebugaran pada saat berolahraga. Jadi, olahraganya pun sekarang nggak cuma kumpul olahraga, nggak. Sekarang kondisi, tadi saya bilang, ini judulnya Aku, Kamu, dan COVID-19. Jadi, antara olahraga dan kita pun, olahraga dan COVID pun ada aturannya, karena ada COVID di antaranya. Pertama, mencuci tangan, pakai sabun sebelum dan sesudah olahraga. Pakai peralatan olahraga pribadi. Buat teman-teman mungkin yang suka yoga, buat teman-teman yang mungkin suka nge-gym, usahakan pakai peralatan pribadi. Jangan pinjam handuk temennya. Bawa sendiri dari rumah. Dan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain pada saat kita olahraga. Pada saat kita lari, pada saat kita bersepeda, kita tetap harus menjaga jarak. Olahraga yang dilakukan tuh intensitasnya ringan sampai sedang. Kenapa? Karena pada saat COVID ini tetap menggunakan masker pada saat berolahraga, terutama di tempat umum. Loh, kenapa sih pakai masker olahraga di tempat umum? Emang nggak ngap apa? Karena ada droplet yang bisa menular lewat namanya droplet respiratorik. Jadi dia itu adalah yang ada di udara. Balik lagi, kita tidak tahu orang begitu banyaknya mengeluarkan banyak droplet. Bisa saja di antara mereka ada yang ternyata menginfeksi dan akhirnya menimbulkan masalah buat badan kita. Makanya olahraga yang dianjurkan itu adalah olahraga yang ringan sampai sedang supaya kita tidak engap pada saat menggunakan masker. Ya, jadi buat teman-teman nih olahraganya yang ringan dan sedang aja, secukupnya, nggak usah berlebihan. Lari secukupnya, bersepeda secukupnya, senam secukupnya, semua secukupnya. Yang penting 30 menit setiap harinya, ya. Dan nih jangan lupa nih paling penting nih ya,
mandi dan berganti pakaian setelah olahraga. Jadi nggak ada ceritanya nih, males ditunda aja deh mandinya sampai sore, kan sore harus mandi. Sayang sabun, sayang air, jangan. Begitu mandi, kalian masuk ke rumah, sebelum kalian leha-leha duduk-duduk, mandi dulu. Urusan nanti mau leha-leha, mau duduk-duduk, mau ke kasur itu setelah mandi ya. Begitu olahraga, yang penting mandi dulu. Baju yang dipakai saat olahraga masukin ke tempat cucian, masker yang dipakai, kalau maskernya pakai masker bedah, segera sobek, segera buang. Kalau masker kainnya segera dicuci ya. Slide. Ini ada beberapa rekomendasi dari Kemenkes mengenai aktivitas fisik bagi remaja di sekolah. Ya, optimalisasi waktu istirahat, misalnya kalau nggak waktu istirahat, kalian bisa ngelakuin di rumah, misalnya lompat tali atau olahraga-olahraga ringan lainnya. Saya rasa sekarang di YouTube juga banyak ya olahraga-olahraga ringan buat remaja yang aktivitasnya, intensitasnya ringan sampai sedang. Itu teman-teman bisa kok pakai contohnya di situ. Asal tidak berat, karena kalau berat kan takutnya ada cedera otot dan lain-lain. Jangan lupa olahraga 30 menit setiap harinya atau kurang lebih 150 menit dalam seminggu minimal. Slide. Ada hal penting yang menurut saya tuh sangat penting sekali ya dalam menghadapi masa percovidan saat ini, menjaga kesehatan mental. Kami sendiri tenaga kesehatan dengan kondisi seperti ini, kesehatan mentalnya mungkin sebagian besar sudah tidak terlalu bagus ya, karena sudah cemas, sudah gelisah, tidak tenang. Itu manusiawi lah, kita manusia. Tapi ternyata menjaga kesehatan mental pada saat COVID ini penting sekali. Pada saat kita mentalnya bagus, kita bisa bersikap lebih tenang, penyembuhan pun akan berlangsung lebih cepat. Recovery-nya pun akan berlangsung lebih baik. Jadi pada saat kondisi begini memang kita harus bisa bagaimana sih menjaga kesehatan mental. Salah satunya apa? Dengan memberikan emosi positif, gembira, senang, melakukan hobi. Di rumah aja tuh pasti bosen, ngelakuin hal yang sama, bertemu dengan orang yang sama setiap hari, hal yang itu aja itu pasti bosen. Tapi itu tuh merupakan tantangan buat kita saat sekarang. Ternyata banyak kok hal yang bisa kita lakukan saat ini yang sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak bisa lakukan karena nggak keburu harus berangkat sekolah pagi-pagi, tapi sekarang kita bisa banyak melakukan. Misalnya apa? Bikin kue, mungkin kalau yang cewek-cewek belajar make up, lihat tutorial make up, banyaklah hal positif yang kita bisa lakukan dan kita harus bisa menggali itu. Yang kedua, pikiran positif, menjauhkan dari informasi hoax, pikirin hal-hal yang bikin kalian seneng aja. Jadi kalau hal-hal yang nggak bikin kalian seneng nggak usah pikirin. Lihat Instagram, nggak suka deh ngeliat yang ini, unfollow aja gitu. Jadi nggak usah dilihat tapi disebelin gitu, nggak usah bikin pusing kan. Terus kita juga harus bisa memberikan respon positif sama diri kita sendiri. Kita responsif artinya kita bisa memberikan solusi yang baik terhadap setiap kejadian. Dan kita yakin aja pandemi itu pasti berakhir. Dulu ada namanya flu Spanyol ya, dulu juga flu Spanyol berakhir. Flu burung pun akhirnya berakhir, walaupun jadinya endemis, artinya flu-nya biasa aja, tapi yakin ini tuh semua pasti itu berakhir. Tapi semua kan ada prosesnya, semua ada perjalanannya. Dan kita bangun nih hubungan sosial positif. Kalau ada teman-teman kalian yang lagi sakit, sanak keluarga kalian yang lagi sakit, luangkan waktunya hanya untuk bertanya kabarnya. Apa kabar? Gimana kabarnya? Bisa tidur enggak? Nyenyak enggak? Makannya gimana? Butuh apa? Tanyalah seperti itu, karena menurut pengalaman saya pribadi, pada saat kita mendapatkan bentuk perhatian kecil seperti itu, bikin hari kita tuh jadi indah gitu ya, bikin hari kita jadi terang, dan akhirnya memberikan emosi positif. Akhirnya kita jadi senang lagi, gembira lagi, cepet sembuh, mau makan, seneng lah pokoknya. Jadi nanti kalau ada teman kalian yang sakit, ada saudara kalian yang sakit, tanya aja. Ya cuman WA, apa kabar, gimana harinya, semalam bisa tidur nggak, obatnya udah diminum. Hal-hal seperti itulah, hal-hal kecil yang kita nggak membutuhkan banyak waktu, tapi dampaknya buat orang tersebut luar biasa. Atau justru kita ngobrol hal-hal receh yang menyenangkan lah. Banyak kan hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita bahas. Setelah itu kita berperilaku positif. Misalnya apa? Beristirahat dengan cukup dan tidak begadang. Nah nanti ada beberapa mengenai jangan begadang buat remaja yang akan saya bahas, karena pada kondisi saat ini ternyata banyak remaja tuh yang begadang, tidur jam 12 malam, bangunnya siang gitu.
tidurnya cukup 8 jam, tapi jam biologisnya akhirnya kacau. Nanti saya coba bahas ya di belakang ya. Right? Yang memiliki masalah kesehatan mental itu bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak, remaja, dewasa muda, semua itu memiliki masalah kesehatan mental pada saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. 99% anak-anak remaja usia 18 tahun itu sudah melakukan pembatasan gerak. Dan apa? Mereka yang biasanya melakukan aktivitas di luar, mereka yang biasanya berkumpul, mereka yang biasanya punya teman bisa ngobrol, itu sama sekali nggak boleh. Itu bikin stres loh. Itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental pada remaja. Misalnya apa sih gangguan kesehatan mental pada remaja itu? Jadi nggak semangat, nafsu makannya berkurang, pola tidurnya keganggu, dan khawatirnya berlebihan. Oh ya, gini, depresi itu nggak harus kita teriak-teriak, marah-marah, nangis-nangis, enggak. Dengan kita males sisiran aja, dengan kita males ganti baju, dengan kita males ngerapihin badan kita, itu adalah salah satu tanda kalau kita lagi depresi, tapi mungkin tingkatannya masih depresi ringan. Ya, atau kita lebih senang sendiri di kamar, itu juga salah satu tanda depresi. Segera atasi, segera temukan pemecahan dan solusinya. Kenapa? Dari yang ringan itu kalau nggak bisa teratasi, ya lama-lama bisa menjadi berat juga. Terus apa sih yang bisa kita lakukan nih supaya kita bisa memiliki mental yang sehat pada saat pandemi COVID ini? Pertama, sadar bahwa cemas itu wajar, khawatir itu wajar, takut itu wajar. Justru yang menakutkan itu orang yang tidak takut dengan kondisi COVID saat ini. Takut itu wajar, cemas itu wajar, tapi tidak berlebihan. Itu tujuannya ada sharing ilmu, itu tujuannya ada pemberitaan-pemberitaan yang benar, itulah tujuannya supaya kita bisa lebih tenang. Nah, yang kedua, cari informasi yang sumbernya jelas dan terpercaya. Jadi kalau ada dari hal-hal yang nggak jelas dari mana, nggak usah dibaca, nggak usah didengerin, ya. Terkadang, oh ya, kita juga harus bisa terbuka sama orang tua, atau kita punya orang yang bisa kita ajak ngobrol. Ngobrol sama orang itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kadang-kadang kita butuh ventilasi, kita butuh penyaluran untuk berbagi apa yang kita rasakan. Walaupun masalah kita tidak selesai, tapi paling tidak berbagi itu akan jauh lebih baik, ya. Atau kalau misalnya masih cemas aja nih, masih takut nih sama corona, nanti saya gimana ya, saya meninggal atau enggak? Nggak usah nonton TV atau nggak usah lihat berita-berita tentang corona. Masih banyak tontonan yang lebih menarik, masih banyak tontonan yang lebih membuat diri kita menyenangkan. Terus kita bisa juga nih cari pengalihan dengan suasana kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, ini kalau keponakan saya tuh tiba-tiba pada bisa bikin kue, atau tiba-tiba melihara tanaman yang tanamannya udah banyak, yang tadinya pot jadinya akhirnya jadi taman. Itu kan salah satu cara pengalihan dari menjadi hal yang lebih menyenangkan. Atau bisa juga nih menghubungi profesional, misalnya dokter, spesialis kejiwaan, psikolog. Tapi intinya pada saat kita mengalami sesuatu yang bermasalah pada diri kita, jangan ragu, jangan takut kita tuh untuk bercerita, ya. Right? Nah, ini yang tadi saya cerita nih, kebutuhan tidur sesuai usia. Remaja itu butuh banget sama tidur yang cukup. Kenapa? Karena pada masa remaja otak kita tuh masih berkembang, dan tidur cukup dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Saya ulangin ya, kuantitas dan kualitas. Cukup waktunya, tidurnya juga berkualitas. Itu penting untuk perkembangan otak kita. Ada salah satu bagian otak kita namanya korteks prefrontal. Itu adalah salah satu area di otak kita yang akan mengalami perkembangan dan kematangan pada saat remaja. Bagian otak si korteks otak prefrontal ini yang akan mengatur emosi kita, yang akan mengatur cara kita mengambil keputusan, yang akan mengatur cara berpikir kita pada saat kita dewasa. Mungkin kecerasannya nggak sekarang, tapi pada saat kita dewasa. Jadi penting banget untuk remaja itu bisa mengatur jam tidurnya, jam biologis tidurnya secara baik dan benar. Rata-rata mungkin di sini ada usianya tuh 12 sampai 18 tahun ya. Jadi remaja itu butuh tidurnya kurang lebih 8 sampai 9 jam. Ya, menurut beberapa penelitian, remaja yang kurang tidur 8 sampai 9 jam, dia lebih rentan nggak fokus dan kadang-kadang konsentrasinya menurun. Kalau konsentrasinya menurun, bisa aja berpengaruh kepada nilai dari sekolahnya. Kalau kalian tidur jam 9 malam,
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 pagi kalian bangun tuh cukup banget. Sholat subuh, olahraga ringan 30 menit, dapat vitamin D3, bisa menghirup oksigen yang cukup banget ya. Tidurnya cukup sih, 8 jam, 9 jam, tapi tidurnya jam 1 pagi, bangunnya jam 10 pagi. Kuantitasnya cukup, tapi kualitasnya nggak ada gitu. Nanti pengaruhnya ke biologis, apalagi nih buat remaja-remaja putri nih ya. Nanti pengaruhnya ke siklus menstruasi dan lain-lain. Jadi yuk mulai sekarang benerin jam tidurnya. Tidur di jam seharusnya kalian tidur. Tanggung, drakornya belum selesai. Episode drakornya masih lanjut, kalau nggak nonton nggak bisa tidur. Besok masih bisa dilihat. Kan itu nggak bakal kemana-mana drakornya ya. Tanggung, ini belum selesai, YouTube-nya bagus, itu masih bisa dilihat. Besok juga masih ada kok, ya. Semakin kita nambah usia tuh jam tidur kita makin ini ya, makin pendek sebenarnya. Jadi sekarang kalian ada di usia 12 sampai 18 tahun, cukup-cukupin tidur karena nanti kalau kalian makin tambah usia, kalian kangen untuk tidur dengan cukup, ya. Slide. Untuk saya mau bahas dulu. Tadi saya bilang ada kuantitas dan kualitas tidur. Kualitas tidur tuh kayak gimana sih? Pertama, pada saat tidur kita tuh nggak sering bangun. Terus pada saat bangun kita tuh seger badannya dan kita bisa tidur dengan mudah. 30 menit kita rebahan di kasur, kita bisa langsung tidur, kita bisa pules. Itu adalah tidur-tidur yang berkualitas. Gimana caranya biar tidurnya berkualitas? Jangan minum kafein. Sekarang namanya coffee shop itu isinya banyaknya anak remaja. Kalau dulu zaman saya remaja itu banyaknya orang-orang kerja, tapi sekarang remaja tuh banyak di coffee shop. Jadi kalau bisa mulai sekarang kurangin lah kafeinnya, mulai dikurangin. Terus handphonenya disimpan, handphonenya dimatiin, TV juga dimatiin supaya tidurnya bisa lebih berkualitas ya. Nah ini salah satu cara pencegahan supaya bisa menurunkan angka COVID-19 itu adalah dengan vaksinasi. Untuk DKI Jakarta kita tahu awal Juli kemarin sudah dimulai diadakannya vaksinasi. Apakah nanti setelah vaksin saya yakin tidak akan pernah sakit, dok? Enggak, tetap aja. Vaksin itu hanya memberikan kekebalan tubuh. Tapi kalau ditanya masih bisa sakit, saya jawab masih. Makanya kita harus tetap menerapkan 5M tersebut. Vaksinasi COVID-19 untuk anak 12-17 tahun itu yang harus dibawa adalah kartu identitas anak, kartu keluarga, atau mungkin remaja kalau udah lebih dari 17 tahun dia bisa pakai KTP. Sebelum divaksin nanti adik-adik semua tuh akan ketemu dulu nih sama dokternya. Pada saat ketemu dokternya akan dilakukan screening sama petugas kesehatannya. Ada beberapa item pertanyaan yang harus kalian jawab. Pada saat kalian jawab, tolong jujur dan jawab pertanyaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau ragu, mending bawa orang tuanya pada saat pelaksanaan vaksinasi. Kenapa? Untuk tahu kondisi kesehatan anaknya. Untuk mendapatkan vaksin, anak harus dalam kondisi sehat. Saya tegaskan lagi ya. Apabila saat mendapatkan vaksin, anaknya harus dalam kondisi sehat, tidak menderita penyakit bawaan, tidak sedang minum obat-obatan rutin dan lain-lain. Kalau sedang terapi atau minum obat rutin, bisa dikonsultasikan ke dokternya terlebih dahulu. Nanti vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 mili sebanyak 2 kali pemberian, interval vaksin pertama dan keduanya sama kayak yang dewasa itu 28 hari. Sebenarnya gini, screening itu bisa loh dilakukan oleh pihak sekolah, salah satunya dengan apa? Kegiatan UKS. UKS-nya digalakkan lagi, UKS-nya ditingkatkan lagi. UKS itu akan sangat membantu screening pada saat pemberian vaksin atau pemeriksaan kesehatan lainnya. Karena sekolah sudah punya data, si A ternyata sedang mendapatkan jenis pengobatan A, B, C, D, E. Ternyata si A mengalami gangguan cemas yang tinggi, dia sering kurang tidur dan lain-lain. Data itu yang bisa membantu kami tenaga kesehatan, bisa membantu orang tua, apalagi dalam rencana pemberian vaksin COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun ini. Slide. Ya, ada satu pernyataan dari Ibnu Sina yang saya sangat suka sekali dengan pernyataan tersebut. Kepanikan itu adalah separuh penyakit, ketenangan itu separuh obat, kesabaran itu adalah permulaan dari kesembuhan. Jadi, apapun kondisi yang terjadi saat ini, tenang,
kita harus bisa tenang, kita harus bisa menerima, dan tetap kita harus menjaga diri kita masing-masing, mengikuti protokol kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan lain-lainnya seperti yang saya sudah jawab. Terima kasih, mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi banyak salah-salah kata, salah-salah perbuatan, dan saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat buat adik-adik dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Dokter Suruni untuk pemaparan mengenai COVID-19-nya. Mungkin ada dari murid-murid atau mungkin kayak guru-guru yang ingin bertanya. Silakan. Ada. Itu vaksinnya harus bawa KAI ya? Aku nggak punya KAI-nya. Nggak masalah, nggak punya KAI, kamu punya kartu keluarga. Jadi nanti sebelum dilakukan pemberian vaksin pasti akan diumumkan dulu tanggal berapa akan diberikan vaksin. Nanti kan bisa dikoordinasi sama pihak sekolah, misalnya pada saat tanggal sekian membawa kartu keluarga atau kartu identitas apapun. Jadi nggak apa-apa kalau nggak punya KAI, nggak apa-apa. Yang penting ada kartu identitas kayak gitu. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya ya, teman-teman. Kenapa harus vaksin? Oke, boleh disampaikan namanya dan dari kelas berapa? Bagas. Oke, Bagas dari kelas 7. Kenapa harus vaksin katanya gitu ya? Kenapa tidak bikin obat saja? Oke. Buat COVID. Ya, siapa namanya Bagas ya? Aku langsung jawab aja ya. Iya. Ya, kenapa harus vaksin? Vaksin itu bukan penyelesaian utama dari suatu masalah penyakit. Saya setuju kalau itu. Tapi kenapa sih harus vaksin? Karena virus ini kan tadi saya bilang, virus ini tuh barangnya baru loh. Virus ini adalah hal baru, varian baru yang akan masuk ke badan kita. Vaksin ini tujuannya menimbulkan kekebalan di badan kita. Supaya pada saat virus ini masuk ke badan kita, reaksinya itu tidak seberat pada saat kita nggak kenal sama virusnya. Kamu pernah nggak divaksin campak, cacar? Pernah. Kamu tetap kena cacar nggak? Pernah tetap kena cacar. Yang beruntus-beruntus berair, sebadan-badan pernah? Ya. Padahal kamu udah divaksin juga kan sama cacar? Iya. Iya. Jadi tujuannya pemberian vaksin itu bukan untuk supaya kamu nggak sakit, bukan. Tapi pada saat nanti kamu terkena virusnya, nanti virusnya kan bisa kena di mana aja. Diharapkan badan kita itu nggak sampai menimbulkan berbagai reaksi berat, nggak sampai menimbulkan berbagai kemungkinan berat gitu. Kenapa sih nggak bikin obatnya? Masih dalam proses, Bagas. Jadi bikin obat itu nggak seserta-merta segampang itu. Semua tuh pasti butuh proses. Untuk bisa mengeluarkan obat, masalah kita bikin obat batuk deh. Keluarin obat batuk itu nggak gampang. Kita harus melakukan berbagai penelitian dulu. Dan ngadain penelitian itu nggak gampang. Vaksin ini masih terus akan vaksin aja masih terus akan disempurnakan dalam 10-20 tahun ke depan. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini vaksinnya pasti ini. Nggak, pasti masih banyak penelitian. Untuk varian yang lain-lain semua pasti akan penelitian. Begitupun obat. Saya yakin para ilmuwan-ilmuwan kita yang ada di Indonesia tuh orangnya hebat-hebat. Pasti sedang membuat suatu riset, sedang membuat suatu penelitian. Apa sih obat yang tepat buat coronavirus? Karena faktanya apa? Belum ada tuh obat satu jenis obat yang memang khusus digunakan untuk coronavirus. Misalnya Bagas sakit panas, terus aku kasih kamu paracetamol sirup. Itu obat panas, udah jelas. Tapi kalau untuk coronavirus itu belum ada karena masih dalam penelitian. Dan penelitian mengenai pemberian obat itu jangkanya panjang gitu ya. Sedang berproses. Mungkin nanti pada saat Bagas sudah dewasa obatnya ada. Atau mungkin nanti penemunya adalah Bagas. Bisa aja nanti namanya Bagas Sisilin, bisa aja kan? Iya. Amin ya. Amin. Waduh, keren nih Bagas. Mungkin ada yang lain silakan. Yang ingin bertanya, mungkin dari Dewan Gurunya silakan. Aku Mister mau nanya. Cila, Oke. Miss Vita mau nanya ya. Dokter,
Perkenalkan, Ya. saya Miss Vita. Mau tanya Oh dikit, iya. dokter. Iya, Ini kan silakan. saya baca berita ya di Singapura itu kan COVID-19 itu mau dijadikan udah jadi endemik ya, Dok ya. Udah nggak mau jadi Rencananya. wacananya mereka Ah. kan. Jadi mereka memaksa masyarakatnya itu untuk new normal menjadikan COVID-19 itu sebagai endemik, udah bukan jadi pandemik lagi di sana. Nah, dokter kan yang tahu di lapangan ya, Dok ya. Tahu kan masyarakat Indonesia itu gimana. Nah, kira-kira nih di Indonesia itu bisa nggak sih diterapin kayak gitu? Terus kira-kira kapan ya gitu ngelihat dari hegemoninya beragamnya masyarakat Indonesia, bisa nggak sih diterapin kayak gitu, Dok? Gitu. Karena dokter kan yang ngelihat tuh di lapangannya. Makasih, dokter. Iya, terima kasih pertanyaannya, Miss Vita. Gini, Singapura memang berwacana bahwa si COVID ini akan dijadikan endemis. Saya yakin pertimbangannya banyak. Pertama, pasti ada salah satunya adalah pertimbangan dari faktor sektor ekonomi juga. Karena faktanya ekonomi terganggu banget dengan kondisi seperti ini. Bukan cuma kesehatan dan pendidikan ya, UMKM semua tuh pasti terganggu. Lapangan-lapangan kerja tuh pasti terganggu. Dan kalau misalnya kita nggak menjadikan ini sebagai sesuatu yang biasa, ya mau sampai kapan? Yang ada makin terpuruk dan makin jatuh. Kalau ditanya Indonesia bisa nggak sih bisa nggak menjadikan si COVID-19 ini sebagai suatu endemis yang biasa? Buktinya kita bisa menjadikan flu burung ini tadinya pandemi jadi endemi, bisa berarti. Flu Spanyol itu tadinya pandemi jadi endemi, bisa. Tapi ya memang semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Kalau kapannya saya nggak bisa jawab. Kalau kapannya saya nggak bisa jawab karena baliknya kan ke kesadaran kitanya masing-masing. Mungkin kalau di kota besar kesadaran memakai masker itu udah tinggi ya, udah bagus kesadaran orang untuk menerapkan protokol kesehatan tuh udah bagus. Tapi coba deh jalan-jalan ke daerah-daerah. Itu kadang tiap hari itu saya bertengkar sama orang cuman karena disuruh pakai masker gitu. Jadi masih banyak orang yang berpikir bahwa pakai masker tuh bukan sesuatu yang penting. Lah, kalau begitu kapan ini mau berakhirnya? Kapan kita mau menganggap ini tuh sebagai endemi sesuatu yang biasa? Kayak gitu. Tapi kalau ditanya, bisa nggak Indonesia kayak Singapura? Bisa banget. Kalau Singapura aja negara kecil yang sumber daya alamnya tidak sebanyak Indonesia bisa, masa kita nggak bisa? Bisa. Tapi balik lagi, SDM-nya siap nggak gitu? SDM-nya siap nggak? Fasilitas kesehatannya siap nggak kayak gitu. Saya sih berharapnya juga biasa lagi ya, karena ya pengen piknik, pengen jalan-jalan. Kami udah 2 tahun nggak pernah cuti. Ya sama saya. Iya, saya yakin juga Miss Wita juga pengen jalan-jalan, pengen piknik, pengen kumpul. Sama, saya juga sama. Iya, kangen ke sekolah lagi, pengen ngajar lagi ketemu teman-teman, murid-murid. Iya, betul. Iya ya. Kapannya saya nggak bisa jawab karena dengan kondisi sekarang kan lagi lumayan hektik banget ya gitu. Tapi ada satu hal sih yang harus menurut saya kita harus contoh dari beberapa negara-negara yang kasus si COVID-nya sudah tinggi. Masyarakatnya mau disiplin gitu. Masyarakatnya mau patuh, mau disiplin. Mungkin itu yang kita masih agak sedikit kurang gitu. Karena beberapa orang masih menganggap ya aturan itu dibuat untuk dilanggar gitu. Itu kira-kira Miss kita. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Oke, mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya nih di sesi yang terakhir. Oke. Ada? Mungkin jika tidak ada, mungkin silakan Sheila tutup. Sebentar, tadi saya baca di chat ya. Ini ada yang nanya apa ya tadi tuh? Kenapa? Kalau berjemur, mungkin boleh ya. Berjemur, betul tadi. Kalau berjemur bagaimana? Berjemur baik, gini. Kita tuh heboh-heboh vitamin D, vitamin C itu heboh banget ya. Di sini aja nyari obat tuh susah banget gitu ya. Nyari vitamin C tuh barangnya langka banget ya. Sekarang mungkin lebih gampang beli sepatu Adidas daripada vitamin C ya. Vitamin C susah banget sekarang. Gini. Pertama saya mau cerita vitamin C aja dulu ya, sedikit ya. Badan kita butuh vitamin C tuh porsinya kecil, hanya 1 miligram sehari. Dan itu tuh bisa diambil dari makanan kita, konsumsi kita sehari-hari. Bayangin, kita minum suplemen vitamin C yang 1000 miligram. Belum lagi kita minum suplemen lagi. Banyak banget. Jadi jangan berlebihan. Karena apa? Pada saat kita mengkonsumsinya berlebihan,
sisanya tuh cuma dikeluarin dari air kencing kita, memperberat organ kerja kita yang lain. Nah, si berjemur itu tujuannya adalah mengambil vitamin D. Tahu nggak vitamin D itu adanya di mana? Badan kita. Badan kita tuh udah ada vitamin D-nya, tapi supaya vitamin D-nya tuh aktif, harus dibantu atau dipicu dengan sinar matahari pagi. Sekitar jam 8 maksimal jam 9 pagi. Itu yang bikin vitamin D di badan kita, di tulang kita, di otot kita tuh bisa aktif. Itu loh tujuannya berjemur. Tujuan pemberian vitamin D apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Sama aja. Kita udah punya nih vitamin D-nya di badan. Tinggal dikasih matahari aja. Akhirnya aktif tuh vitamin D. Biar dapat matahari pagi gimana? Tidurnya jangan malam-malam. Ya, jadi tidurnya jangan jam 12 malam. Tidurnya jam 9, bangunlah subuh. Nanti ketemu tuh si matahari pagi. Ketemulah vitamin D. Jadi kalian nggak perlu tambahan konsumsi vitamin D lagi. Gitu. Mungkin gitu sih sekilas tentang vitamin-vitamin, karena masih banyak yang berasumsi bahwa dengan banyak minum vitamin tuh tubuh kita tuh sehat. Gak juga, makin banyak minum vitamin yang ada kerja badan kita tuh makin berat gitu. Jadi semua tuh harus secukupnya. Olahraga secukupnya, tidur secukupnya, istirahat secukupnya, kayak gitu. Oke, udah untuk yang lain masih ada yang mau bertanya mungkin? Atau udah nggak ada? Dokter boleh bertanya sebentar? Boleh? Kalau masih ada waktunya silakan. Oke, dikit aja sih dokter, masih bingung nih sama berjemur gitu dokter. Banyak yang bilang bagus itu di jam 10, bagus itu di jam berapa gitu. Sebenarnya tuh berjemur itu waktunya berapa menit dan emang waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu dokter. Makasih. Oke, ya sama-sama. Berjemur itu kan tujuannya tadi mengambil vitamin D, tapi ada kita harus ingat si matahari juga punya sinar UVA sama UVB, ya, yang kalau terlalu berlebihan diserap sama kulit kita juga nggak bagus nanti kondisi kulitnya. Berjemur paling efektif itu adalah di bawah jam 9 pagi. Itu paling efektif. Pada saat itu sinar matahari masih bagus, udara masih bersih, kadar UVA, UVB tidak terlalu tinggi, kita bisa mendapatkan banyak cukup asupan vitamin D pada saat jam tersebut. Perlu lama-lama nggak? Enggak. Sebenarnya 15 menit sampai 20 menit juga sudah cukup, jangan lama-lama. Tapi saya pesen ya, pada saat berjemur pakai sunscreen nih buat yang cewek-cewek, karena gimana juga tetap ya sinar matahari kan sedikit banyak tuh kurang baik juga kalau sampai kelamaan. Jadi kalau sebelum kalian berjemur, ya pakai sunscreen lah buat melindungi kulitnya sedini mungkin gitu. Tapi nggak usah lama-lama, 15 menit sampai 20 menit tuh udah cukup. Oke, thank you dokter. Sama-sama. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Jadi terima kasih untuk Dokter Seruni untuk materinya. Dan saya tutup. Saya kembalikan ke MC Satrio dan Ayla. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.